Oke, halo hai, balik lagi bersama saya, Gunawan Malik Sadat di YouTube channel. Jadi seperti yang sudah Anda lihat di thumbnail ataupun di judul video ini, saya akan membongkar 4 jenis klien yang mungkin akan Anda temukan sebagai coach atau konsultan yang menjual penjualan atau menjual program dengan harga yang premium. Jadi langsung saja seperti biasa saya akan menjelaskan dengan gambaran dengan visualisasi biar Anda cepat paham. Oke, kita langsung masuk aja ke papan tulis. Di sini kita udah melihat papan tulis masih kosong, tapi di sini saya sudah menulis ya, 4 types of client. Jadi sebelum itu saya akan membuat 2 garis dulu. Oke, garis yang pertama, garis horizontal. Set. Ya. Kemudian garis yang selanjutnya vertikal. Oh, oke. Kita poin dulu. Pertama vertikal. Setelah itu garis horizontal. Gitu ya. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah gambaran. Garis yang mengarah ke atas atau vertikal, garis Y ya, kalau misalkan di matematika, sedangkan ini garis X. Garis Y ini adalah emotion. Emotion. Sedangkan garis X atau garis horizontal saya kelompokkan menjadi logic. Oke. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, yang mana dua-duanya sudah saya kategorikan yaitu emotion dan logic. Mengapa? Dua sumbu ini saya namakan dengan logic dan emotion karena klien yang akan Anda hadapi sebagai coach dan konsultan yang menjual program premium, Anda akan melihat klien-klien yang mungkin tinggi emosinya tapi tidak begitu logis. Atau mungkin terlalu logis tapi gak memiliki motivasi atau emosi. Seperti itu. Jadi 4 jenis klien ini ditentukan berdasarkan emosi dan logis. Oke, atau logika. Oke, kita langsung saja. Di sini kita masukin ke angka 0 ya. Sedangkan ini angka 10. Sama angka 10. Berarti tengah-tengahnya ya anggap aja angka 5. Oke. Kita langsung kotak-kotakin. Untuk 4 jenis klien, ada yang memang emosinya sangat kecil dan juga logikanya kecil. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki motivasi dan juga tidak memiliki pertimbangan untuk membeli program coaching Anda. Jadi mereka nggak punya motivasi, mungkin mereka cuma tanya-tanya aja, dan mereka juga nggak memiliki pertimbangan yang sangat detail. Jadi kita masukkan ke dalam kotak yang seperti ini. Oke. Kotak yang pertama. Seperti ini ya. Jadi bisa kita baca, dia secara emotion dari 0 sampai angka 5 gitu ya. Dan secara logik dia juga dari 0 sampai angka 5. Artinya apa? Artinya dari emosi dia tidak begitu termotivasi untuk membeli program coaching Anda. Dan dari segi logika mereka tidak memiliki pertimbangan yang matang dalam membeli program coaching Anda. Kemudian kita naik level. Ada juga motivasinya sangat tinggi, tapi dia tidak memiliki pertimbangan yang sangat matang. Maka kita akan buat kotak di sini. Oke. Di sini kita baca ya. Dari segi emosi, dia levelnya dari angka 5 sampai angka 10, artinya dari menengah sampai ke atas, dia sangat termotivasi gitu ya. Kemudian dari segi pertimbangan secara logika, mereka tidak begitu mempertimbangkan program coaching Anda. Jadi bisa aja mereka lebih dominan emosinya, lebih dominan motivasinya. Oke, jadi kita taksir dengan warna biru saja. Oke. Kemudian selanjutnya,
Ada yang secara logika sangat analitik dan sangat realistis orangnya, kemudian juga dia sangat berlogika, sangat mempertimbangkan program coaching yang Anda tawarkan. Tapi di sisi lain dia juga tidak memiliki motivasi untuk membeli program coaching Anda atau berinvestasi puluhan juta rupiah ke dalam coaching Anda. Jadi di sini kita akan buatkan kotak di daerah yang ini. Oke. Oke, kita baca. Jadi dari segi emosi dia hanya dari 0 sampai angka 5 gitu ya. Tapi dari segi logika dia dari angka 5 sampai angka 10. Jadi apa maksudnya? Dari segi motivasi dia memang sudah tidak benar-benar ingin termotivasi membeli program coaching Anda atau berinvestasi pada program coaching Anda. Di sisi lain dia sangat mempertimbangkan, dia sangat detail, sangat logika banget ya. Orangnya itu benar-benar mempertimbangkan antara program Anda dengan program yang lain. Oke. Maka kita taksir dengan warna merah. Oke. Kemudian yang terakhir, ada tipe klien yang memang dari segi emosi sangat termotivasi untuk berinvestasi puluhan juta atau ratusan juta bahkan ke program coaching Anda. Tapi di sisi lain, dia juga memiliki pertimbangan yang sangat matang. Maka kita masukkan ke dalam kotak yang terakhir, yaitu kotak yang ada di sisi kanan atas. Oke, maka ini kita warnakan dengan warna hijau. Oke. Sekarang kita tinggal berikan nama. Ada 4 tipe klien. Yang pertama kita akan beri nama kepada klien yang memang tidak termotivasi pada program coaching Anda. Di sisi lain, dia juga tidak memiliki pertimbangan pada program coaching Anda. Oke. Jadi, ini saya sebut sebagai difficult client. Oke, difficult client. Mengapa? Karena ini orang ya sudah tidak ada motivasi, dia juga tidak memiliki pertimbangan. Jadi apapun yang Anda berikan kepada dia, berbagai macam informasi yang Anda berikan kepadanya, itu tidak akan masuk ke dalam pikirannya. Oke? Ya, dia tidak mau. Dia tidak memiliki motivasi, dia juga tidak memiliki niat untuk bergabung pada program coaching Anda. Jadi sebagus apapun Anda meyakinkan orang yang seperti ini, tidak akan bisa closing. Oke, tidak akan bisa closing. Kemudian selanjutnya, dari segi emosi dia sangat tinggi. Dari segi emosi, niat benar-benar mau berinvestasi puluhan juta atau berinvestasi kepada program coaching Anda. Tapi kita lihat di sini, secara logika dia tidak begitu mempertimbangkan. Dia hanya sekedar mau. Dia hanya sekedar replay story Anda. Dia hanya sekedar memasuki form pengisian program coaching Anda. Tapi nyatanya dia tidak memiliki uang. Dia tidak memiliki pertimbangan atas finansial dia sendiri dengan finansial memang dibutuhkan untuk mengikuti program. Jadi saya kelompokkan orang yang memiliki emosional yang tinggi tapi logikanya cetek adalah tipe cheap client. Oke, cheap client. Murah. Klien ini memang betul ya, tidak lebih parah daripada difficult client. Karena cheap client ini sudah bisa Anda cium dari kejauhan, tapi difficult client ini biasanya dia memberikan harapan. Begitu. Dia memberikan harapan, tapi ya benar-benar tidak bisa diberi masukan. Sedangkan cheap client ini memang mereka memiliki keinginan untuk berinvestasi pada program coaching Anda, tapi nyatanya dia tidak begitu mempertimbangkan finansial dia dan juga program Anda. Dia hanya sekedar replay story Anda, selalu ada ketika Anda memberikan campaign gitu ya, memberikan like pada story, terlalu mudah.
emosinya, motivasinya sangat tinggi, tapi dia minim di logik atau pertimbangan. Kemudian selanjutnya yang merah. Dari segi emosional, dia tidak begitu tinggi, cetek ya, dari 0 sampai 5. Artinya dia tidak memiliki niat untuk berinvestasi pada program Anda, tapi dari segi logika, dia sangat mempertimbangkan, dia sangat membanding-bandingkan program Anda dengan program yang lain. Anda sangat benar-benar ditanya-tanya terus, mengapa programnya segini, mengapa programnya panjangnya hanya segini, kenapa harganya segitu. Sangat rumit, karena dia sangat-sangat analytical, sangat-sangat logik, begitu ya, sangat kritis. Nah, maka untuk kolom yang ada di kanan bawah, saya sebut sebagai sophisticated client. Sophisticated client. Sebentar, ini salah tulisannya ya. Sophisticated client. Ini persis seperti difficult client, tapi ya, sophisticated client ini memiliki uang dia. Dia memiliki uang, dia memiliki power, tapi logikanya sangat main, sangat unggul. Jadi dia sangat kritis. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir, dia dari segi emosional sangat-sangat ingin berinvestasi pada program coaching Anda, dan dari segi logika dia juga sangat mempertimbangkan program dan akhirnya memilih Anda. Dan ini adalah klien yang kita cintai, klien yang kita harapkan, yaitu apa? High ticket client. Oke, high ticket client adalah klien yang akan berinvestasi besar-besaran kepada program Anda tanpa ragu. Ketika Anda bertemu secara face to face atau tatap muka lewat Zoom meeting atau phone call, mereka tidak akan banyak bertanya. Biasanya langsung berinvestasi puluhan juta rupiah di dalam telepon itu langsung. Saya sudah mengalaminya berkali-kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghindari atau setidaknya meminimalisir orang-orang yang ada di cheap client, difficult client, sophisticated client, dan kita selalu menarik high ticket client? Ada beberapa tips yang memang saya akan sampaikan. Tapi jujur, ini tidak saya sampaikan di dalam video ini karena durasinya akan tambah panjang. Jadi jikalau Anda memang membutuhkan step by step yang harus Anda lakukan agar Anda bisa meminimalisir tipe-tipe klien seperti cheap client, sophisticated client, difficult client, dan Anda ingin menarik secara masif high ticket client, Anda bisa tunggu video selanjutnya. So, ini adalah 4 tipe klien, kira-kira mana klien yang sering Anda tarik di dalam bisnis Anda. Coba Anda bisa isi di kolom komentar. Dan sebagai informasi, saya juga membuka program private coaching one-on-one dan juga ada yang group coaching. Jadi jikalau Anda melihat saya adalah coach terbaik untuk Anda dan Anda melihat kecocokan di antara kita, Anda bisa klik link di deskripsi yang dimana di sana sudah saya sediakan link menuju pendaftaran private coaching atau link pendaftaran group coaching. Jadi ketika Anda memasuki program itu, Anda bisa bekerja sama dengan saya secara intens. So, see you in our next video. Bye.